Apakah belajar malam salah? Atau belajar pagi yang salah? Atau jangan-jangan belajar sore yang salah? Yuk kita bahas jam paling efektif dalam belajar atau bekerja. Jadi di antara malam, pagi, siang, dan sore, jam berapakah yang paling efektif dalam bekerja dan belajar? Jawabannya tergantung. Karena setiap orang itu memiliki jamnya masing-masing. Saya menyebutnya dengan jam pintar dan jam bego. Apa itu jam pintar dan apa itu jam bego? Jam pintar itu jam ketika otak dan tubuh kalian itu bekerja secara maksimal. Dan jam bego adalah ketika tubuh dan otak kalian tidak bekerja secara maksimal. Contoh saya sendiri, mulai dari jam 5 pagi, itu saya gunakan untuk sesuatu yang lebih produktif. Kayak misalkan nulis buku, baca buku, atau bikin konten, saya lakukan itu mulai jam 5 sampai siang hari. Nah, ketika sore hari, saya gunakan untuk sesuatu yang bukan produktif, kayak hiburan. Kayak nonton film, rebahan, main game, tidur, dan lain-lain. Jadi, jam pintar saya itu jam pagi hari. Dan jam bego saya itu sore hari sampai malam hari. Karena ketika sore sampai malam, itu tubuh itu mulai lemes, mulai ngantuk, mulai konsentrasi menurun lah. Nah, adik saya kebalikannya. Adik saya itu kalau misalkan pagi-pagi sampai siang, kerjaannya tidur mulu. Nah, baru ketika sore, mulai tuh tubuhnya tuh mulai bergerak, mulai bekerja atau belajar. Nah, semakin malam, adik saya itu semakin aktif, baik bekerja ataupun belajar. Nah, adik saya jam begonya itu pagi hari. Jam pintarnya sore sampai malam. Jadi ada dua perbedaan ya. Kalau saya pagi-pagi jam pintarnya, adik saya pagi-paginya jam begonya. Nah, kalau sore sampai malam saya jam begonya, adik saya sore sampai malam jam pintarnya. Nah, ini dijelaskan oleh Dr. Bruce dalam salah satu bukunya The Power of When. Jadi setiap manusia itu memiliki 4 kategori. Jadi kategorinya berbeda-beda. Kalau ada yang tipe singa, ada yang tipe beruang, dan ada yang tipe serigala dan lumba-lumba. Nah, apa tipe itu? Jadi manusia itu kalau misalkan orang yang suka bangun pagi, kerjaannya di waktu pagi, dan senang gitu melakukannya di pagi hari sampai siang hari, dia berarti tipe singa. Nah, ketika sore sampai malam, biasanya singa itu digunakan untuk istirahat. Nah, orang juga sama ketika sore sampai malam digunakan untuk istirahat atau hiburan. Karena mulai gak fokus, mulai menurun konsentrasinya. Jadi, kalau misalkan kamu tipe singa, gunakan di pagi hari itu sesuatu yang produktif. Yang kedua adalah tipe beruang. Tipe beruang adalah tipe orang yang bangunnya itu ketika matahari mulai terbit. Sekitar jam 7, jam 8. Mereka yang biasanya bangun jam 7 atau jam 8, nah mereka mulai aktif bekerja itu sekitar siang hari. Nah, kalau tipe serigala, itu mulai aktif bekerja itu jam sore hari. Atau misalkan semakin malam itu semakin aktif dalam bekerja. Kemudian ada yang tipe lumba-lumba. Tipe lumba-lumba itu kalau misalkan gak menentu waktu konsentrasinya belajar dan bekerja. Itu bisa pagi hari, bisa sore hari, bisa siang hari, atau malam hari. Jadi orang yang tipe dengan lumba-lumba ini sangat jarang sekali. Karena orang yang tipe lumba-lumba itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, solusinya gimana sih kalau misalkan kita gak tahu apakah kita tipe mana? Coba kalian rasakan sendiri kalau misalkan kalian kegiatan sehari-hari, kalian sukanya di jam berapa? Apakah pagi-pagi, apakah siang, apakah sore, atau malam? Jadi kalian bisa ngukur gitu. Kalau misalkan tipe kalian tipe yang mana. Karena ini menentukan kalau misalkan kalian tahu tipe yang mana, ini akan menentukan kalian bekerja secara efektif dan efisien. Jadi ketika otak kalian bekerja 100% dan tubuh kalian ya bekerja 100%, kalian bisa belajar secara singkat secara cepat di waktu yang singkat. Tapi kalau kalian belajar di jam bego kalian, itu akan memakan waktu yang lama dan akan dapat sedikit. Jadi mulai sekarang, cari tahu waktu yang tepat untuk kalian, jam pintarnya ya. Nah, gunakan kalian untuk sesuatu yang lebih produktif. Kalau kalian bingung, saya gak tahu sih jam pintar jam bego saya itu tipe yang mana, apakah singa, beruang, serigala, atau lumba-lumba. Nah, saya taruh link di deskripsi supaya kalian mengisi. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kamu tipe yang mana. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.